Saya sampai lupa nih. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kuliah kita untuk mata kuliah forensik veteriner yang pada pertemuan pertama saya kira Anda sudah mulai eh, sedikit memahami beberapa hal yang eh, mulai dibiasakan terkait dengan mungkin beberapa istilah-istilah di dalam proses penegakan hukum secara umum. Kemarin kita udah kita sudah mempelajari apa itu forensik, ya. Kemudian kalau saya review sedikit, jadi forensik itu adalah pada dasarnya penegakan penggunaan ilmu pengetahuan untuk penegakan hukum. Jadi berbagai keahlian dilibatkan di sana. Contohnya akhir-akhir ini paling banyak digunakan adalah digital forensik ya untuk kasus-kasus pidana, masuk pada kerusuhan yang baru-baru ini terjadi. Ya. Nah, tapi kita nanti sebagai ahli yang berbeda, yaitu kita dianggap memiliki keahlian di bidang kedokteran hewan, dan sebenarnya setiap dokter hewan harus memahami hal-hal yang terkait dengan keforensikan, seperti halnya yang telah ditetapkan di dalam apa namanya, harusnya ya ditetapkan, sudah disepakati dalam perubahan kurikulum sejak 2015 ya, bahwasanya seorang dokter hewan juga harus memiliki kompetensi di bidang keforensikan, meskipun sampai hari ini masih masuk kategori pilihan ya. Oke, sebenarnya di dalam kehidupan modern ini, di mana apa namanya, pengungkapan kejadian perkara kriminal atau pidana itu di seluruh dunia ya tentunya memang itu harus berbasis pada ilmu pengetahuan. Kalau kemarin kita mengenal istilah crime science investigation, yaitu penyelidikan yang berdasarkan eh, berlatar belakang dengan backbone ilmu pengetahuan, ya crime science investigation disingkat juga SCI ya. Tapi yang ini SCI singkatan dari yang lain, jadi crime scene investigation. Oke, jadi pada pertemuan kedua ini kita masih membahas sedikit tentang dunia yang berbeda dengan kedokteran hewan, artinya di persoalan hukum ya, terkait dengan penegakan hukum untuk hal-hal yang perlu diketahui. Yang ini sebenarnya nggak ada sangkut pautnya secara langsung terkait beberapa halnya, tetapi untuk hal yang lain itu sangat dibutuhkan oleh seorang dokter hewan yang terlibat di dalam penegakan hukum khususnya. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah tentang tempat kejadian perkara atau dalam bahasa Inggrisnya crime scene investigation atau yang secara umum dikenal sebagai olah TKP. Jadi ini sebenarnya beda ya, tempat kejadian perkara ya tempatnya maksud saya. Tetapi kita ini membaca bagaimana mengolah, memanage tempat kejadian perkara itu yang menjadi rangkaian di dalam menemukan alat-alat bukti yang diperlukan di dalam proses penegakan hukum. Jadi tempat kejadian perkara atau TKP dan apa namanya prosedur pengolahannya yang sistematis itu merupakan tahap paling awal dan menjadi hal yang paling krusial ya di dalam mengungkap suatu tindak kejahatan. Ya, jadi maka oleh karena itu tempat kejadian perkara itu langsung biasa di police line, kemudian itu artinya tidak boleh dimasuki secara sembarangan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, dan kemudian bahkan ya, bahkan bagian penyidik pun, penyidik ya dalam hal ini kalau dokter hewan dilibatkan oleh penyidik, itu bagian yang terlibat di dalam proses penyelidikan itu itu juga ada tata acara atau tata aturan ya, tata tertib di dalam memasuki tempat kejadian perkara itu, yang kesemuanya itu diharapkan untuk jangan sampai menghilangkan apa namanya alat-alat barang-barang bukti yang ditemukan di area tersebut. Jadi maka disebut tempat kejadian perkara adalah
mengolah tempat kejadian perkara itu adalah hal yang paling penting dan krusial di dalam setiap penyelidikan. Jadi kalau ini rusak, itu biasanya akan sulit. Atau sudah direkayasa, ya itu akan mempersulit walaupun masih bisa ya, nggak harus kemudian nggak ada ya. Nah ini sekarang terkait dengan bidang profesi kita, kedokteran hewan, khusus untuk kejahatan atau tindak kekerasan pada hewan, maka tempat kejadian perkara ini sedikit agak apa olah olah TKP itu apa agak sedikit berbeda barangkali ya, sedikit berbeda karena bidang yang nggak umum di masyarakat. Dan biasanya di dalam olah TKP apa namanya seorang dokter hewan itu dilibatkan sejak awal, dari awal dilibatkan. Juga kalau sebenarnya ahli yang lain ya, tapi di dalam dunia kedokteran hewan nanti ini sedikit agak berbeda, mengingat bahwa eh, tempat kejadian perkara itu bisa beragam ya. Seorang dokter hewan di dalam olah TKP memasuki tempat kejadian perkara itu sebenarnya menjadi pendamping kalau di sistem hukum kita ya. Kemarin kita sudah bahas pada sistem hukum kita, seorang ahli itu nggak bisa bertindak sendirian atau berinisiatif sendiri untuk kemudian mengambil barang-barang bukti di tempat kejadian perkara. Di beberapa sistem hukum yang lain mungkin boleh ya, boleh. Hmm, Kemarin Eropa, Amerika ya, koronal itu kayak apa. Jadi kita dalam mendampingi, tetap penyidik itu adalah apa subjek utamanya adalah penegak hukum dalam hal ini polisi atau kemudian lembaga yang setara kepolisian yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan juga ya, memverifikasi biasanya pihak kejaksaan juga boleh, bahkan mungkin pengacara juga itu bagian dari sistem hukum ya itu boleh. Seperti yang akhir-akhir ini Anda saksikan di ruang publik kita ada kelompok yang mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi gitu ya. Tetapi mungkin sedikit kalau Anda memahami konsep-konsep dasar tentang hukum acara pidana, itu banyak hal yang mereka nggak paham. Ya. Misalnya memaksakan diri sebagai saksi ahli pada tahap penyelidikan, misalnya begitu ya. Itu hak kepolisian sebenarnya untuk menentukan siapa yang dianggap kapabel untuk bisa diajak sebagai bagian dari proses penyelidikan itu. Nah, ini kemudian di tempat kejadian perkara, apa sih peran utama seorang dokter hewan dalam mendampingi proses penyelidikan ini sebagai eh, apa, saksi ahli nantinya? Oke, ini yang penting kita ketahui. Ada tiga hal yang menjadi tugas pokok seorang ahli di bidang kedokteran hewan ini dalam rangka penyelidikan dan pengelolaan tempat kejadian perkara. Yang pertama adalah mengenali barang bukti, ya. Recognition of evidence, ya. Anda harus tahu nanti kita akan bahas itu ya. Kita harus tahu mana yang kira-kira bisa menjadi barang bukti itu. Beragam ini ya, nanti bisa rambut, bisa apa namanya itu liur, bisa bercak darah, bisa bagian-bagian yang melekat pada korban atau pelaku ya. Kemudian setelah itu atau kemudian nanti ada tempat kejadian perkara mikro nanti aja. Jadi mengenali semua jenis barang bukti. Nah, nanti beda ya barang bukti sama alat bukti ya. Alat bukti itu kan di dalam proses pidana seseorang bisa ditersangkakan minimal memenuhi dua alat bukti ya gitu ya. Nah, alat bukti itu bisa salah satunya adalah keterangan ahli, keterangan ahli. Lah, keterangan ahli itu mendapatkannya dari proses penyelidikan ini ya. Setelah mengenali mana-mana yang menjadi barang bukti,
Kemudian tugas kedua itu harus bisa menyimpannya, menyimpan dengan proper mengkoleksi dan apa namanya mengenali dan mengkoleksinya. Jadi mengkoleksi ini artinya ada beberapa hal yang cara mengkoleknya itu agak berbeda ya. Jadi ada yang perlu materialnya diambil dan seterusnya. Cara mengkoleksinya juga harus betul gitu. Ini menyangkut teknik pengambilan eh, barang-barang bukti tersebut. Harus diapakan, apakah cukup diambil, apakah perlu juga ada gambarnya, fotonya, videonya, dan seterusnya. Setelah mengkoleksi secara betul, termasuk jaringan, nanti dikirim kemana, kalau kemudian memikirkan bahwa ini merupakan sumber yang bisa diambil untuk mengetahui penyebab dari yang diyakini penyebabnya itu adalah suatu agen penyakit, itu bagaimana kita mengkoleksi barang material-material itu. Misalnya kematian akibat antrak misalnya ya, kemudian dia ngambilnya seperti apa. Dan yang ketiga, seorang dokter hewan tadi, ahli tadi, tugas di tempat kejadian perkara adalah menyimpan dengan apa istilahnya menyimpan dalam waktu yang cukup ya, yang tepat, yang proper. Mengapa? Karena semua barang bukti yang sudah diidentifikasi dan dikoleksi itu harus kemudian bisa ditunjukkan ketika proses persidangan di pengadilan. Dan itu biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang dari proses penyelidikan, penyidikan sampai kemudian di persidangan. Itu bisa memakan waktu yang apa namanya beragam. Ya, ada yang relatif cepat, tapi tidak sedikit yang lama. Ya, bisa bulan, bisa bahkan tahunan ya. Oleh karenanya semua barang bukti tadi harus tetap bisa dipreservasi, disimpan secara proper untuk kemudian material itu tidak berubah gitu ya, tidak berubah ketika ditunjukkan pada proses persidangan. Ini ya, tiga, tiga hal ini yang sebenarnya menjadi apa namanya tugas seorang dokter hewan ahli forensik di dalam membantu penegak hukum untuk mengungkap kebenaran. Jadi yaitu dalam olah TKP itu bagaimana dia bisa menemukan semua barang-barang bukti yang dibutuhkan. Oke. Jadi hasil yang sangat baik itu terjadi bila seluruh temuan barang bukti itu yang ditemukan di tempat kejadian perkara itu ya semua apa namanya semua benda bahan alat yang ditemukan di tempat kejadian perkara itu harus kemudian apa namanya bisa cocok ya, cocok dan sangat mendukung rekonstruksi kejadian ya. Apa bisa dipakai untuk kemudian merekonstruksi suatu kejadian pidana yang ada gitu. Harus bisa seperti itu. Di mana bahkan sebelum terduga atau ada saksi mata itu memberikan pengakuan. Jadi sebenarnya pengakuan, apalagi pengakuan terdakwa ya itu sangat tidak diperlukan atau suspek di dalam proses penyelidikan kejahatan. Kalaupun iya itu sangat tidak dipertimbangkan. Bahkan seorang saksi sekalipun, walaupun ada saksi mata, kita tahu ya jadi ada saksi mata itu yang kemudian ternyata palsu. Nah, itu kita bisa apa namanya dihindari hal-hal tersebut dengan penemuan barang-barang bukti dan di tempat kejadian perkara. Yang itu harus bisa support pada peristiwa rekonstruksi ini. Ya, nah, ini kita sekarang sedikit masuk ke wilayah kriminologi. Sebenarnya ini bagian dari keilmuan kriminologi, di mana yang seorang dokter hewan yang bekerja di area forensik itu harus memiliki sedikit pengetahuan tentang kriminologi ini ya. Oke, di sini kita mengenal ada segitiga forensik ketika kita membahas tentang tempat kejadian perkara.
Sebenarnya tempat kejadian perkara itu apa? Sebenarnya tempat kejadian perkara ini adalah tempat di mana uh, suatu tindakan itu terjadi dan pasti di dalamnya ada korban, ada terduga pelaku atau pelaku dan saksi mata, gitu ya. Yang ini kemudian di dalam pengungkapan kasus itu ketiga unsur pada segitiga ini harus kemudian bisa dikoneksikan. Jadi melalui barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Harus pas semua ini. Misalnya kalau dari sisi korban diketahui kemungkinan matinya 5 jam yang lalu, maka saksi maupun suspek itu benar nggak kira-kira ya. Jadi pengetahuan tentang waktu kejadian itu menjadi satu bahan yang eh, akan baik kalau suspek maupun pelaku ini tidak menyadarinya bahwa seorang ahli bisa memperkirakan waktu kejadian perkara misalnya ya. Terus kemudian barang apa saja yang ditemukan dan seterusnya. Dan itu kalau kemudian ada saksi yang menguatkan kejadian itu nanti harus relate sama. Demikian juga misalnya kalau suspek itu menghindar alibinya itu harus nanti juga sama dengan apa namanya temuan dari olah TKP itu. Misalnya suspek mengatakan bahwa pada saat itu eh, suspek tidak berada di tempat apa betul apa tidak. Nah itu terus atau gini pada waktu kejadian peristiwa itu terjadi pada waktu perkiraan ya di mana posisi suspek gitu ya kurang lebih begitu. Itu nanti harus kemudian terangkai dan segitiga forensik ini yang nanti harus ini. Jadi tujuan dari penyelidikan kriminal, tindak pidana kriminal itu harus bisa me, apa, eh, membuka atau menjelaskan segitiga ini ya yang saya katakan tadi. Oke. Masih terkait dengan ilmu kriminologi, Anda harus sedikit tahu ya tentang hal-hal ini. Ini ada prinsip-prinsip dasar di dalam olah tempat kejadian perkara yang sebenarnya basic ini adalah menjadi ilmu pengetahuan kriminologi sebenarnya ya. Dan kita wajib mengetahui seorang dokter hewan supaya kita nanti bisa terarah di dalam melakukan tugas dokter hewan pada kasus forensik ini yang ini bukan menjadi domain ilmu di kedokteran hewan sebenarnya. Oke, prinsip-prinsip yang dalam olah TKP itu kita harus kemudian mengenal beberapa konsepsi ini atau hukum-hukum ini. Yang pertama misalnya hukum tentang prinsip individualitas, individualitas ya. Setiap objek ya atau alam atau buatan manusia itu memiliki ciri khusus, ciri khusus. Jadi ini yang harus prinsip individuality ya. Ya, misalnya yang jelas adalah sidik jari ya, sidik jari. Jadi apakah apa namanya ini yang paling puncak di dalam law of individuality ini adalah penerapan hukuman identitas diri seseorang yang hari ini yang artinya itu sangat apa namanya sangat berbeda satu sama lain dan absolut apa tingkat perbedaannya sampai absolut ya. Jadi mulai retina eh, terus kemudian sidik jari yang utama yang terus lebih-lebih lagi adalah DNA ya. Meskipun ada ini law of individuality ini penting ya. Panjang telapak kaki dan bentuknya. Kemudian itu yang kedua barangkali ya yang bisa dipakai sebagai prinsip individualitas. Tapi kalau di dunia kedokteran hewan kita harus tahu ini bekas telapak kaki dari karnivor, herbivor atau hewan apa, lihat besarnya dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua prinsip exchange, prinsip pertukaran, bahwa setiap kontak akan terjadi pertukaran materi di antaranya. Nah, ini harus menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, seorang dokter hewan juga harus paham ini. Misalnya ketika menemukan korban di satu lokasi yang diduga pelakunya juga hewan, misalnya ya, kita harus bisa menemukan pertukaran material antara korban dan pelaku ini dan terduga pelaku. Bisa bercak darah dari korban yang menempel di
tubuh pelaku, atau sebaliknya, misalnya korban sempat melakukan perlawanan, kemudian akan tertinggal dia mencakar atau kemudian menjambak gitu ya, sehingga tertinggallah bagian dari pelaku yang di sekitar situ. Atau kemudian materi-materi dari pelaku atau korban itu yang tercecer di tempat kejadian perkara itu. Ya, ya, jadi ada principle of change ya. Jadi dia masuk itu kan buka pintu, dia meninggalkan imprintnya di situ. Kemudian kalau ada survival tadi bisa jadi kulitnya kecakar masuk ke kuku korban, kalau korban meninggal. Atau sebaliknya pelaku juga melakukan kekerasan itu meninggalkan materi-materi yang menempel pada dirinya. Yang demikian itu yang principle of change ini bisa banyak ya, cukup berkembang jadi material biologis, chemical dan seterusnya. Dan kita juga harus memahami prinsip-prinsip perubahan karena waktu. Jadi segala sesuatu akan berubah oleh waktu ya. Jadi banyak yang begini. Jadi oleh karenanya misalnya kalau itu berupa blood splatter, percikan darah, kalau seger seperti apa dia, kalau kemudian dia berjalan cukup lama seperti apa darah itu akan berubah, kita harus tahu ya. Terus kemudian ketika darah itu dicuci, artinya dibersihkan dengan sengaja untuk menghilangkan jejak, bagaimana kita apa namanya masih bisa mendetek sisa-sisa itu di tempat kejadian perkara, itu ada tekniknya ya. Kita bisa menggunakan senyawa-senyawa fluorescence yang dipakai polisi untuk melihat berkas-berkas apa namanya barang bukti yang sengaja dihilangkan. Jadi untuk Anda ketahui ya, misalnya blood splatter ya, percikan darah itu rupanya meskipun telah dibersihkan, yang menurut kasat mata itu sudah hilang, gitu ya. Tetapi kalau kemudian kita menggunakan senyawa kimia tertentu, misalnya malisit green, ya, itu ditaburkan, ternyata masih terjadi. Yang prinsipnya itu ikatan antara bagian-bagian dalam darah, plasma darah, bisa hemoglobinnya, bisa serumnya, yang nanti berkaitan dengan senyawa kimia itu yang sangat peka dia. Jadi yang penting ya. Terus dengan berjalannya waktu itu, artinya kita juga harus eh, di, apa artinya bisa memperkirakan lah ya. Kalau ini sudah 10 hari misalnya ya, ada hewan mati di sini, diperkirakan sudah lama. Nah ini lamanya itu berapa hari, berapa bulan, nah, kita harus tahu perubahan-perubahan yang menyertai peristiwa itu. Apa betul kejadiannya. Jadi principle of comparison, segala sesuatu itu dapat diperbandingkan. Kemudian principle of analysis, untuk menghasilkan di sampling dibutuhkan yang betul. Di mana kemudian kita juga harus memegang prinsip bahwa fakta itu tidak akan pernah berbohong ya. Tapi kalau kesaksian orang, pernyataan orang itu bisa berbohong. Fact do not lie itu membuat kita seorang penyelidik untuk menemukan apa fakta-fakta yang berupa barang-barang bukti itu menjadi sangat penting karena prinsip ini ya. Itu ya nih ya, every contact leave trace, ini pendapatnya Lockhart ya. Jadi ini kita sudah jelaskan ini. Jadi antara korban, kemudian saksi mata dan pelaku itu harus saling bisa dikaitkan satu sama lain. Oke, Mbak. Untuk kemudian mempelajari tempat kejadian perkara itu, apa fungsinya di dalam forensik ya, di dalam ilmu forensik, oh, tempat kejadian perkara atau crime scene investigation atau olah TKP-nya itu sebenarnya TKP-nya itu sendiri kegunaannya sebagai apa, gitu ya, ya di dalam ilmu keforensikan. Jadi yang jelas yang pertama itu menjadi tempat adanya tindakan ya, ada aktivitas tindakan yang mengakibatkan korban tadi. Tempat kejadian perkara itu juga akan apa namanya sering menjadi modus
modusnya itu modus operandinya. Jadi misalnya pelaku perampasan dengan kekerasan, misalnya motor dan seterusnya ya. Nanti dia memiliki pola itu tertentu, modus operandinya itu di malam hari, di jalan yang sepi dan seterusnya. Nah, itu kegunaannya ya itu menjadi hal yang Anda harus juga ingat. Tempat kejadian perkara itu nanti sangat penting untuk mengkaitkan, ya ini tadi yang krusial ke segitiga forensik tadi, mengkaitkan tersangka dengan korban. Tempat kejadian perkara juga berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan di situ, itu nanti menghubungkan, diharapkan dapat menjadi informasi untuk mengkaitkan seseorang, siapapun itu, baik korban atau pelaku, dengan tempat kejadian perkara dan barang buktinya. Ya, tentu saja tadi sudah sama. Ini sebenarnya eh, kegunaan olah TKP itu sudah tadi, ya, tetapi ini lebih dirinci lagi. Eh, Mengolah TKP itu akan larinya ke suspek tadi udah, kemudian apa yang kita temukan berdasarkan barang-barang bukti yang dikelola secara saintifik itu nanti kita bisa eh, mengingkari, disapproving atau mensupport keterangan saksi. Jadi keterangan dari saksi mata, ini saksi mata ya. Misalnya apakah betul dia, saya melihat, saya mendengar suara tembakan dengan jelas. Memang ternyata kok di situ nggak ada selongsong peluru dan seterusnya ya. Ternyata di suatu tempat yang agak sulit di apa apa diketahui kalau nggak hati-hati itu ternyata ada proyektilnya ditemukan ya, menempel nggak tahu di kayu. Oh berarti betul ada letusan tadi, ada, itu bukan mercon, bukan apa itu tadi, eh, petasan yang dipakai untuk demo, tapi itu adalah suara dari senjata api. Dan yang terakhir tentunya ini yang paling penting. Jadi olah TKP itu bukan final ya, bukan setelah bukan final. Jadi olah TKP itu yang dikatakan tadi merupakan first step, tahap paling awal dan terpenting ya, dan terpenting dan krusial dia di situ. Tetapi dia bukan akhir. Nah, di mana di situ nanti apa yang didapat melalui olah TKP, khususnya dengan mengkoleksi barang-barang bukti tadi, itu diharapkan dapat selanjutnya mengarahkan penyelidikan dan penyidikan. Ya, jadi oh ini mati ada luka kontusio, ada laserasi di kepala belakang, gitu ya, ada perdarahan, orangnya sudah tua. Ini jatuh atau dipukul ya. Jadi ada perdarahan di situ. Kalau lihat posisinya kayak jatuh ini, terus menghantam ini. Nah, ini eh, itu memang kemudian akan akan terungkap dengan jelas dengan olah TKP. Dari situ misalnya, oh ini bukan jatuh, ini sengaja ditentukan orang dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang ditemukan di tempat kejadian perkara itu nanti bisa mengarahkan penyelidikan ini.
Oke, sekarang kita masuk ke inti olah TKP itu sendiri ya, yaitu barang-barang bukti. Ditemukannya barang-barang bukti di tempat kejadian perkara. Maka apa itu barang bukti itu? Secara fisik dapat diklasifikasikan sebagai material-material fisik, kimia, atau biologis. Ini barang bukti ya, berdasarkan sifat fisikalnya. Kemudian berdasarkan pola itu atau jenis pattern ya pattern secara khusus. Jadi jenisnya itu barang bukti itu ada yang transient, kondisional, pattern, transfer, atau asosiatif dari gabungan dari semuanya. Apa itu yang kita akan lihat nanti ya. Tapi kalau fisik, chemical, biologik sudah jelas ya kurang lebih ya. Jadi fisik ya berarti bisa alat, bisa ini dan seterusnya. Eh, nanti di dalam barang bukti ini yang disebut barang bukti ini nanti itu itu bisa berada pada tempat kejadian perkara yang ada. Ini sekarang masuk ke tempat kejadian perkaranya itu sebenarnya ini kok slide-nya harusnya di sebelumnya ya. Jadi tempat kejadian perkara itu bisa dibagi menjadi dua. Tempat kejadian perkara makro dan tempat kejadian perkara mikro. Jadi kalau tempat kejadian perkara makro itu ruangan keseluruhan atau sekitarnya bisa merupakan suatu ruangan, suatu ruang di dalam gedung, bisa juga di tempat terbuka gitu ya. Itu tempat kejadian perkara makronya. Dan tempat kejadian perkara mikro yang dimaksud adalah jasad atau korban atau bagian dari tubuh korban dan seterusnya. Itu tempat kejadian perkara mikro. Yang makro tadi lokasinya ya, tempatnya atau tempat terjadinya perkara. Oke, baik. Nah, kemudian berdasarkan jenis berdasarkan klasifikasi polanya itu tadi barang bukti itu ini barang buktinya ya. Barang buktinya itu ada yang transien. Oke, ini terkait dengan sifat dari barang buktinya itu ada yang transien. Misalnya adalah eh, suhu tubuh, proses pembusukan. Jadi bahwa transien itu barang bukti itu bisa berubah karena waktu, perubahan yang terjadi karena waktu ya. Misalnya suhu tubuhnya, proses pembusukan ya. Jadi ini menjadi penting. Jadi kalau lewat sekian jam, wah udah lewat kita udah nggak dapat panas tubuhnya ini berarti sekian jam misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya masih hangat tubuh yang ditemukan temperaturnya masih hangat dan itu melebihi temperatur lingkungan, ini benar-benar bagian dari suhu tubuhnya itu seperti apa. Jadi biasanya yang biologis yang menjadi bagian dari tempat kejadian perkara mikro, yaitu bagian badan seseorang, dan keluar dari itu akan berubah karena waktu. Kemudian kondisional, jadi adalah semua barang bukti yang didapatkan dari kondisi-kondisi tertentu ya misalnya misalnya bukti entomologi ya, bukti entomologi tadi entomologi itu pulpanya ininya dan seterusnya ya kemudian serangga tipe ini itu nggak ada di tempat ini mestinya dan seterusnya kemudian isi lambung ya, yang kondisional ya apa yang dimakan sebelumnya dan seterusnya kemudian pattern ini adalah barang bukti yang berpola yang punya pola tertentu seperti pola gigitan, kemudian pola percikan darah, kemudian pola luka, apakah luka tumpul, apakah luka tajam, jadi luka tumpul itu luka karena benda tumpul, luka karena benda tajam, kemudian pola luka yang diakibatkan oleh senjata ini senjata api maksudnya itu senjata api ya,
Ya, yang khusus sebenarnya memang senjata api, tapi bisa juga yang lain ya, panah, apa dan seterusnya ya. Jadi pola itu punya pola tersendiri. Di Indonesia ini ada yang satu dokter hewan di Lampung itu, Dokter Sugeng. Itu dia banyak penelitian tentang pola gigitan di satwa liar ya. Jadi antara nanti beruang, kemudian apakah macan kumbang, macan tutul, atau anjing yang melukai ternak dan menimbulkan kematian. Dan sampai hari ini belum pernah, saya lupa ya, kayaknya belum pernah diungkap ya, karena dulu dulu itu suatu hari ada kematian mendadak pada ternak itu yang kemudian ditemukan pola gigitan di leher. Jadi itu menjadi apa case yang rame di masyarakat, tetapi saya juga belum pernah membaca report saintifiknya, jurnalnya itu karena apa gitu ya. Tapi condong dipakai sebagai apa apa namanya berita-berita yang seperti itu di populer. Nah, tapi sebenarnya ada pola gigitan yang khas dari kelelawar ini vampir ya kelelawar vampir yang kemudian menularkan rabies itu sudah diketahui ya. Jadi dia bisa sering menggigit eh, hewan-hewan ternak di Amerika Latin itu dan dia memang dia menghisap dan menimbulkan bleeding karena bekas gigitannya itu mengandung antikoagulan yang kemudian hewannya juga bisa mati. Dia memang menghisap darah ya. Jadi kelelawar vampir banyak. Terus kemudian transfer, barang bukti transfer itu adalah barang bukti yang terjadi akibat physical interaction, jadi exing antara kedua belah pihak korban dan pelaku yang saya sebut tadi. Asosiatif adalah segala sesuatu yang terkait, yang ada di tempat kejadian perkara, yang bisa kemudian terkait dengan pelaku maupun korban ya di tempat kejadian perkara tadi ini macam-macam ini asosiatif ini beragam ya nanti barang bukti ini sangat beragam yang ini. Oke, sekali lagi karena tempat kejadian perkara itu pada dasarnya merupakan domain dari penyelidik, maka dokter hewan juga harus memahami apa yang kemudian harus dipersiapkan ketika akan masuk atau bekerja di tempat kejadian perkara mikro. Ya, ya, jadi tentunya adalah persiapan untuk kunjungan itu, kemudian membuat planning, mm, kemudian ini seluruh rangkaian kegiatannya ya, kemudian berada di tempat kejadian perkara, kemudian mengkoleksi barang bukti, kemudian menyimpan barang bukti secara proper, secara betul, kemudian bila diperlukan dilakukan analisis lebih jauh, jadi nanti khusus tempat kejadian perkara mikro itu kan tentu banyak yang dilihat ya, tentu banyak yang dilihat. Bisa dari jaringan yang diambil untuk diperiksa secara histopatologi, kemudian atau materi-material dari darah, dari cairan tubuh, dan seterusnya. Kemudian seorang ahli tadi berdasarkan data yang ada mencoba membuat rekonstruksinya seperti apa. Jadi misalnya oh kalau dilihat waktu kejadiannya memang lebih dari sekian jam, kemudian dia mendapatkan info lagi dari sumber-sumber yang lain, antemortemnya, keterangan yang lain-lain itu kemudian dikumpulkan, dicoba melakukan rekonstruksi. Jadi apakah matinya itu karena pukulan ini atau yang lain? Apakah dia itu dibunuh dulu baru ditenggelamkan atau memang mati karena tenggelam? Itu dua hal yang sudah sangat apa namanya membedakan nanti arah penyelidikannya. Ya, kemudian ini dibakar dulu orangnya atau dibunuh kemudian ruangannya dibakar. Itu semua harus bisa terrekonstruksi ya. Misalnya kalau mati karena drowning, kita bisa menemukan beberapa apa namanya mikrobiota yang ada di dalam sistem pernafasannya, ya. Dan banyak hal. Apakah terjadi konstriksi pada paring yang seperti apa? Itu semua ada ilmunya untuk bisa dipelajari.
Setelahnya kemudian membuat report. Ini tugas dokter hewan ini keseluruhannya. Ya, membuat report itu nanti biasanya di BAP namanya. Jadi Anda dokter hewan tadi kemudian diminta oleh pihak kepolisian untuk membuat visum et repertum dan kemudian membuat ini ahli yang lain kalau dokter hewan itu visum semuanya akhirnya bunyinya adalah demi hukum. Nah, itu sudah nggak boleh anu ya, ada visum et repertum yang harus ditandatangani hasil dari pekerjaan seorang ahli forensik tadi. Jadi ini tahapan ya. Contoh-contoh. Jadi kita ini kalau di kedokteran hewan, tempat kejadian perkara itu agak ekstrim kadang-kala ya. Bisa merupakan hutan ya konservasi. Tentu saja hewannya juga beragam. Ini penting kita harus mengetahui. Eh, Bisa juga apa namanya barang buktinya itu sudah merupakan kerangka. Ya, kita harus mengetahui kerangkanya bisa utuh, bisa parsial, ya. Bahkan untuk mengetahui jenis kelaminnya ketika apa namanya terkait dengan satwa liar itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, saya dulu pernah diminta untuk bekerja sama dengan WWF, WWF yang lagi melakukan investigasi terhadap kematian badak di Ujung Kulon. Jadi, tapi yang tersisa itu ada kerangka ya. Kerangka dari situ nanti akhirnya basisnya kita melihat ingin buktikan apakah ini mati karena kerusakan lingkungan akibat cemaran di situ. Di situ dicurigai ada cemaran domestik yang membuat kematian atau dia memang mati secara alam. Jadi mencoba mencari bahan-bahan metabolit toksin yang terdeposit di tulang. Tuh, tapi waktu itu kok belum nggak lanjut. Yang terjadi malah kita diminta menjadi saksi ahli dan sudah membuktikan kasus keracunan warfarin yang dilakukan dengan sengaja. Ini adalah tindakan kriminal di Tuban, Jawa Timur sana, diminta Polres untuk bukti ini sudah 5 bulan kok sapinya dikubur. Tapi kemudian kita harus membuktikan bahwa ini matinya tadi karena warfarin. Sebab polisi hanya menemukan warfarin, ya polisi itu menemukan racun tikus super warfarin ya. Terus kemudian tapi penyelidikan berhenti karena ditemukannya warfarin di tempat kejadian perkara dan di rumah terduga terduga pelaku itu masih belum bisa menjawab apakah kemudian matinya tadi benar-benar karena warfarin gitu ya. Ya, artinya gini, apakah warfarin itu masuk gitu ya, benar-benar tertelan dan masuk. Itu cukup lama polisi karena waktu itu belum tahu bahwa ada, saya ingatkan kembali ya, jadi dunia forensik veteriner ini masih baru hitungannya. Jadi kita sudah lama juga melakukan komunikasi dengan kepolisian untuk bisa bekerja sama memang bila diperlukan. Ya, tapi belum semuanya tersosialisasi dengan baik. Jadi pihak kepolisian penyelidik baru tahu dari alumni kita yang di Dinas Peternakan di Tuban untuk dibawa ke kampus, akhirnya kita bisa mengungkap bahwa memang matinya itu karena warfarin. Kebetulan 5 bulan itu ternyata muskuloskeletal habis ya, apa otot lurik udah hancur, tulang masih, tetapi yang agak mengagetkan lambung itu masih bagus termasuk kontennya. Awalnya kita sudah prepare untuk mengambil tanah. Jadi sisa-sisa warfarin itu yang di tanah kalau memang tubuhnya sudah hancur. Itu ada modelnya yang sudah kita punya. Nah, bisa kemudian menemukan ya satu ekor burung begini atau tempat kejadian perkara itu bisa juga di pasar-pasar hewan itu dunia kita loh ya. Jadi banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat hari ini ya. Banyak satwa liar yang diperdagangkan yang harusnya appendix 1 ya. Itu banyak. Ya itu menjadi tempat kejadian perkara itu sebenarnya. Itu ya. Nah ini tadi yang baru, ini slide-nya ini harusnya agak ke depan ya. Jadi sebenarnya tempat kejadian perkara itu ada dua, macro crime scene dan micro crime scenes ya. Jadi yang macro crime scene itu nanti banyak sekali barang bukti asosiatif yang terkait.
Tetapi sebenarnya dokter hewan itu domainnya pada microcrime scene ini, yang microcrime scene. Walaupun kita juga belajar sedikit dan dibutuhkan pengetahuannya pada macrocrime scene-nya ini. Misalnya, ditemukan blood splatter, percikan darah. Darah ini kok sampai di dinding-dinding ke atas. Nah, itu biasanya dokter hewan bisa menjelaskan bahwa itu karena terpotongnya arteri dibanding vena, misalnya ya. Oh, berarti dan terjadi dengan cepat. Nah, oleh karena itu alat yang digunakan kemungkinan sangat tajam dan waktu apa namanya hemoraginya itu perdarahannya juga cepat, cerat, cerat gitu ya, dan seterusnya membuka cukup besar. Tapi sebenarnya domainnya itu di tempat kejadian perkara mikro ini kalau dokter hewan ya. Nah, dan untuk mengenali yang makro, tempat makronya ini sebenarnya banyak. Apa yang menjadi tempat kejadian perkara makro itu. Ya tadi itu ya, ya lokasi di sekitar situ. Termasuk yang menjadi bagian penting seorang ahli biologi kalau ini ya tentunya itu mengetahui misalnya serangga, organisme-organisme yang oh ini nggak ada di sini. Itu kita butuh pengetahuan dari saksi ahli yang berbeda. Mestinya ini matinya mungkin di tempat lain karena serangga jenis ini itu nggak ada di sini. Ini berarti dipindahkan. Mungkin ini bisa secara alami dibawa hewan, ya misalnya ada korban di tempat terbuka ya, atau kemudian memang sengaja dipindahkan dari tempat kejadian perkara yang pertama. Jadi tempat kejadian perkara itu bisa satu, bisa dua gitu ya. Tapi itu merupakan bagian itu. Soal peralatan itu sangat apa namanya fleksibel. Nanti Anda bisa lihat di sini beragam apa yang dibutuhkan di olah TKP itu. Mm-mm. Nah ini ada beberapa apa namanya itu aturan ya precaution untuk sebelum memasuki tempat kejadian perkara ya. Bahwasannya adalah kalau dokter hewan sebelum memasuki tempat kejadian perkara itu dia harus tentunya harus atas ajakan atau perintah dari penyelidik itu sudah jelas. Oke, untuk kedokteran hewan ya. Di tempat kejadian perkara makro yang itu merupakan bencana alam misalnya ya, maka prioritas itu harus pada human ya dibandingkan pada animals ya tentunya. Jadi eh, jangan kemudian mentang-mentang dokter hewan ada korbannya anjing, sementara itu adalah bencana alam besar yang menimbulkan korban manusia yang banyak, kita minta bareng-bareng dan seterusnya itu etikanya nggak dapat ya. Kita harus tetap yang itu. Nah, ini beberapa regulasi yang kemudian harus dipahami. Yang pertama tadi masuk tempat kejadian perkara atas izin, ya, dan eh, apa namanya, dan menghindari ketika masuk ke dalam tempat kejadian perkara itu untuk apa, jangan sampai merusak, ya intinya begitu, jangan sampai merusak. Jadi ada instruksi bahkan pergerakan di tempat kejadian perkara itu harus sistematis. Jadi apakah mengelilingi misalnya tempatnya berupa ruangan, itu pergerakan di dalam ruangan itu seperti apa? Zigzag atau kemudian bergerak menyusuri tepi. Ya, prinsipnya itu kita tidak boleh merusak tempat kejadian perkara itu sengaja atau tidak ya. Dan kemudian ada kalau bisa ada praktikum kita bisa praktekkan ya untuk memberi tanda-tanda apa namanya barang-barang bukti itu ditemukan di mana di tempat kejadian perkara itu ya. Ya, kurang lebih sekitar itu. Jadi kemudian ini ada beberapa manajemen dalam olah TKP itu yang dimana skenario-nya itu bisa agak berbeda ya. Jadi misalnya gini, bila tempat kejadian perkara itu sudah established, sudah pas ya, artinya baik polisi maupun kita udah sama-sama polisinya dulu sudah tahu dan kita diberitahu tertentu sehingga kita datang sebelum datang itu dokter hewan udah bisa menanyakan pada pihak kepolisian terkait tempat kejadian perkara tersebut seperti apa. Jadi artinya sudah yang tahu berarti penyelidik dulu kita diundang datang. Oleh karena itu dianggap yang established kita bisa menanyakan. Hmm.
Atau yang kedua, baik penyelidik maupun kita dokter hewannya itu baru berangkat bersama-sama gitu ya. Jadi ini sering ini ya. Jadi polisinya atau polisi hutan itu baru dapat kabar juga dan apa namanya sama dokter hewan yang akan bertugas itu sama-sama belum mengetahui seperti apa kejadian tempat kejadian perkaranya. Atau sebaliknya kemudian justru dokter hewannya ini yang tahu duluan. Misalnya seorang dokter hewan yang bekerja di tempat konservasi, ya. Kemudian dia menemukan apa korban hewan yang dilindungi di suatu tempat. Itu seperti apa? Lah itu kemudian untuk hal seperti ini, ya tentunya sebaliknya ya dokter hewan yang melapor. Tetapi kita bisa dokter hewan punya punya apa itu istilahnya? eh, mengamankan ya sedikit banyak itu mengamankan lah sebisa mungkin untuk tidak rusak oleh faktor-faktor lain. Baik nanti segera kemudian bersamaan dengan itu langsung melapor ke petugas polisian dan ada tanggung jawab moral ya untuk mengamankan secara sementara bukan mengamankan dalam dalam arti seperti yang dilakukan oleh penyidik yang memang punya kewenangan ya, tapi setidaknya mengamankan. Ini contoh-contohnya ya. Jadi untuk skenario yang terakhir tadi, kalau kita menemukan dan kita yang pertama, ya eh, kita ini tadi, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya kita bisa eh, membuat batasan areanya, lokasinya, membuat garis tadi untuk kemudian memastikan ada tempat kejadian perkara itu aman, kemudian dan seterusnya. Dan kalau bisa juga mau foto ya, fotografik itu untuk recording. Nah, kemudian intinya menjaga itu sampai kemudian kita mendatangkan pihak kepolisian. Itu ya, jadi memang olah TKP itu menjadi salah satu yang harus difahami dan itu tadi yang kita sudah dalami bersama ya. Ya, Amalia, barangkali ada pertanyaan, monggo saya siapkan atau istirahat 5 menit ya Amalia ya. Lima Baik sepuluh dokter, ya 10 menit. boleh Ya, istirahat. 5-10 menit saya siapkan sambil Hmm. nyantai-nyantai ini ya. Bagaimana Banyuwangi Amalia? Aman ya? Eh, Aman dokter, mungkin ada demo tapi yang mini-mini gitu, Oke, kecil-kecil. oke, baik. Jadi kita semua prihatin. Ini Reza, kenapa Reza? Monggo Reza. Permisi, dokter, saya izin bertanya, dokter. Monggo Reza. Iya, silakan. Eh, Begini, dok, mungkin ini berkaitan juga dengan materi di TM pertama ya, dok. Oke, iya Reza. Eh, di ilmu kedokteran, khususnya kedokteran forensik, tapi di bidang kedokteran umum ya, dok. Iya, Itu kan kita juga mempelajari terkait dengan psikologi forensik. Nah, apakah di dunia veteriner ini kita iya, juga memungkinkan untuk mempelajari psikologi forensik gitu, dok. Kemudian saya izin iya. bertanya terkait dengan Hmm. materi di TM ini, dok. Iya. Nah, saya pernah dengar itu kalau hewan itu bisa menjadi korban, pelaku, ataupun saksi. Nah, kaitannya hewan sebagai saksi itu apakah mungkin Mm-mm. seperti yang tadi dokter Mm-mm. jelaskan, seperti ketika olah TKP ditemukan Mm-mm. eh, burung yang mati dan itu bisa menjadi saksi, begitu, Mm-mm. dok? Nah itu, nah ini pertanyaan yang bagus dari saya. Jadi betul Reza. Jadi yang kedua, yang pertama tadi kok lewat saya sedikit. Yang kedua. Jadi di dalam kasus forensik veteriner, maka sebenarnya yang menjadi korban itu bisa hewan, eh, pelakunya kebetulan juga hewan, bisa ya. Atau korbannya hewan, pelakunya manusia, ya. Atau sebaliknya, pelakunya manusia, korbannya hewan. Nah, itu semua masuk domain kita, Reza. Nah, itu masuk domain kita ya. Tapi kemudian kalau hewan yang jadi saksi, ya ini enggak. Saya anu saya enggak belum punya cukup anu ini apa namanya data ya atau pernah baca apakah bisa.
Saya kira agak sulit ya. Atau kalau kita tahu behavior barangkali ya, itu mungkin terkait dengan pertanyaan pertama tentang psikologi ya. Eh, Ya mohon maaf saya kalau salah ya. Jadi kalau saya hanya melihat waktu itu secara informasi yang populer, tetapi kalau psikologi hewan itu memang ada topik bahasan dan kalau nggak salah di Amerika ya, tapi nggak semuanya itu sudah ada juga spesialisasi tentang psikologi hewan. Ya, psikologi hewan yang apa namanya menjadi materi apa ini namanya, pendidikan spesialis ya. Ada kalau psikologi hewannya ya. Tadi pertanyaannya yang terkait itu gimana, Dik? Raisa yang psikologi tadi. Apakah memungkinkan gitu, dokter, kita juga mempelajari Mm-mm. psikologi Ya, forensik dalam forensik kaitan ya. di dunia forensik Iya, veteriner gitu, dok? oke, iya betul. Iya, saya kira iya. Cuman sayangnya kan di kurikulum kita se-Indonesia rasanya seingat saya loh ya belum ada. Tetapi yang saya maksud tadi untuk pendidikan spesialisasi ada di luar. Jadi mungkin kepentingannya ke depan ada. Jadi traumatik bisa itu, bisa aja itu. Jadi eh, ini case ya yang mungkin nggak bisa dijadikan data yang empirik, tetapi eh, pernah ini cerita banyak sekali. Jadi misalnya suatu saat ada seseorang itu secara spontan digigit kucing gitu ya. Ada kucing ini, kucing ini tiba-tiba gigit orang itu gitu, gigit. Nah rupanya memang ini di lapangan ya. Orang itu pernah membuat ancaman pada kucing itu, pernah melakukan tindak cruelty atau abuse pada kucing itu, tapi dengan nggak tahu dipukul, dilempar dan seterusnya. Jadi ketika si kucing ini dengan jalan dengan pemiliknya itu tetanggaan. Kemudian orang di jalan itu di tempat umum. Jadi kemudian si kucing karena dia merasa ada yang melindungi pemiliknya dia gigit orang itu. Gigit tapi nggak terlalu parah ya, cuma ada respon gigit terus dilepas. Ya, yang pemilik kan jadi kaget, pemiliknya merasa salah. Loh kenapa kok begitu perilakunya ya? Ya terus ada pengakuan dari yang digigit tadi korbannya. Dia ngaku begitu. Jadi jadi itu mungkin nanti ke depan, iya Reza, saya setuju. Jadi bisa aja itu, bisa digunakan, tapi belum ada, kita nggak punya. Dalam hal ini mungkin trauma yang ditimbulkan oleh. Jadi gini, untuk kasus kejahatan pada hewan di Amerika ini yang sudah terdata, rupanya tindak abuse atau cruelty pada animal cruelty yang terjadi di Amerika, sekian persen itu dilakukan oleh pemiliknya malahan. Jadi keadaan psikologi ini manusianya nih ya, itu ternyata kemudian berdampak pada tindak kekerasan atau abuse yang terjadi pada hewan. Dan itu sudah banyak terjadi tuntut menuntut ya, apa artinya penuntutan terhadap hal tersebut. Itu dilakukan seperti itu. Atau kemudian ada perilaku apa itu pelatihan, ada pemilik hewan yang sengaja melatih anjing, ini khusus pada anjing penjaga ya. Selain breednya sudah bahaya, breed-breed yang agresif, yang hanya setia pada satu pemilik, tapi kemudian anjing ini dilatih untuk melakukan tindak kekerasan terus. Jadi dia agresif banget pada pihak lain. Nah itu sebenarnya menyangkut psikologi tadi. Artinya begini, bahwa domain bahwa ada psikologi hewan itu yang jelas ada. Itu ada satu disiplin ilmu yang mendalami itu. Bahwa setiap individu hewan itu sebenarnya sama dengan kita, memiliki karakteristik apa namanya psikologi yang berbeda sebanyak sebanyak hewan atau sebanyak manusia itu. Misalnya sifat kita misalnya dengan antara A dan B kok mirip ya, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya ya. Apalagi tentang psikologi itu sampai hari ini saya kira belum ada pendataan soal itu ya. Artinya ada karakteristik orang melankoli ini, kemudian sanguin, kaloris itu ternyata juga nggak pernah dilakukan surveillance dan perhitungan yang pas. Apalagi di hewan, saya kira digunakan tapi mungkin belum semaju di manusia. Oke, terima kasih Raisa atas pertanyaannya. Kita break dulu 5-10 menit ya, saya siapkan. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih, dokter.
Oke, supaya lebih singkat ya, cepat ya, nggak apa-apa. Ya, saya mulai aja sambil santai. Ini pertemuan ketiga. Nah, ini sekarang kita mulai masuk sebenarnya menjadi domain keilmuan kita ya. Eh, Khususnya di patologi. Jadi dokter hewan memiliki banyak pemahaman terhadap konsep-konsep apa namanya topik perkuliahan dan itu menjadi sebenarnya ilmu kedokteran hewan itu yang mana sih? Atau kedokteran itu ilmunya yang mana sebenarnya? Jadi ilmunya semuanya itu ya. Kita untuk bisa tahu patologi, kita harus belajar, harus paham dulu tentang eh, situasi normal, baik struktur maupun fungsinya. Dan patologi itu kan setelah perubahan-perubahan itu. Nah ini sebenarnya dalam sejarah berdirinya atau sejarah kaitan ya, kaitannya keilmuan di dalam kedokteran atau kedokteran hewan atau kita mengacu pada yang kedokteran dulu ya. Itu yang kemudian terkait lebih banyak atau kuat itu yang mensupport pemahaman seorang dokter atau dokter hewan di dalam keforensikan itu sebenarnya patologi ya. Yang untuk beberapa hal yang tapi di awal-awal itu justru pemahaman dokter atau dokter hewan yang terlibat di dalam eh, keforensikan dalam hal ini penemuan barang bukti itu adalah yang dia punya basic patologi. Oleh karena itu di Indonesia ini beberapa waktu lalu saya lupa tahunnya nggak tahu 3 atau 4 tahun lalu melalui Induk Asosiasi Patologi Veteriner Indonesia atau APVI kita berhimpun ya dokter-dokter hewan yang kalau di kampus itu mendalami mengampu mata kuliah patologi, kalau di luar itu dokter-dokter yang bekerja di Balai Pemeriksaan Penyakit Hewan, kemudian di pusat-pusat riset ya di itu punya asosiasi yang memang masing-masing itu dari mendalami patologi ya. Ada praktisi yang senang patologi itu kita gabung ada namanya Asosiasi Patologi Veteriner Indonesia. Nah, beberapa waktu yang lalu dari APVI itu kita mulai membuat organisasinya yang sampai hari ini saya belum mengikuti selanjutnya, saya lupa ya. Tapi waktu di Subang waktu itu, sorry di Bogor ya, di Bogor, di Balai Vet Bogor kita kumpul, itu sudah direncanakan untuk mendirikan asosiasi patolog apa ini ahli forensik veteriner. Nah itu mulai di kita berkumpul, walaupun belum pernah sekalipun ini membuat seminar sebenarnya. Nanti kalau teman-teman ini lulus sebentar lagi atau sekarang dari mahasiswa menginisiasi pertemuan-pertemuan itu silakan sekaligus dengan mengajak stakeholder nggak apa-apa itu ilmu ini nggak ada pemiliknya kecuali orang-orang yang mau mendalami dan dengan sungguh-sungguh berminat untuk kemaslahatan umat ya kalau ada yang tertarik itu saya senang ilmu ini harus dipelihara banyak orang dan dikembangkan oleh kita dan jangan terlalu ini eh, apa ya kita underestimate bahwa kita ini apa enggak kita bisa menjadi pelopornya ya. Jadi baik di level internasional, regional maupun nasional, ya siapapun bisa ya. Karena sebenarnya kalau di dunia pendidikan tinggi, keilmuan itu demikian berkembang. Anda pun kalau lulus itu dengan saya, itu bisa kolega nanti kan kita kolega lulus sama-sama dokter hewan. Nah, tapi kalau Anda dengan guru SMA itu masih harus ini apa namanya manggil guru karena tapi kalau kita ini besok lulus, Anda lulus sama saya ya kita kolega dokter dan Anda memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam ilmu tentunya dalam keilmuan Anda punya hak yang sama untuk mengembangkan keilmuan itu dan secara bersama-sama ya tentunya melalui pengelolaan yang baik. Jadi ini patologi ini nanti ada kaitan patologi dan khususnya tentang postmortem perubahan-perubahan pasca kematian ya. Jadi pemeriksaan postmortem. Jadi maka oleh karena itu patologi ini menjadi ilmu yang domain keilmuannya itu larinya ke patologi terhadap postmortem ini. Oke ya, nanti di dalam postmortem itu nanti ada hal-hal yang ternyata sangat dibutuhkan oleh dunia forensik ya. Oke baik. Ini definisi patologi saya kira nggak perlu anu ya. Tetapi yang penting di sini ada istilah nekropsi, autopsi. Ini saya kira Anda sudah
paham. Jadi nekropsi atau bedah bangkai itu adalah istilah terminologi yang umum digunakan untuk melakukan bedah bangkai, membuka itu untuk hewan. Sementara autopsi itu untuk human, ya. Sebenarnya dari kata autopsi itu melihat dengan langsung dengan mata, gitu ya. Jadi nekropsi nanti ini kaitannya di patologi itu dalam kegiatan untuk menemukan apa namanya itu barang bukti yang mikro tadi, maka tindakan pemeriksaan secara sistematik itu dibutuhkan, yaitu yang namanya nekropsi tadi ya. Walaupun nanti ada pemeriksaan lain sebelum nekropsi ini benar-benar membukanya. Jadi nekropsi di dalam keforensikan, ilmu keforensikan itu khususnya untuk kedokteran hewan itu memiliki beberapa kepentingan yang lebih dibanding di human ya. Jadi kalau secara umum itu barangkali nekropsi itu nanti dengan melalui lesi-lesi yang ditemukan yang mungkin itu nggak terlihat di luar, itu kita bisa melihat seluruh abnormalitas itu. Jadi berdasarkan abnormalitas yang ada, misalnya ada perdarahan di usus yang nggak kelihatan di luar ya, ada hiperemik, ada kongesti di paru ternyata, ada hidrotorak, ada asites, ada ulcer, dan seterusnya itu yang baru ditemukan melalui proses nekropsi. Itu nantinya rangkaian lesi-lesi itu bisa menjadi apa namanya alat atau menjadi pengetahuan untuk memahami perjalanan penyakitnya. Kalau mengetahui perjalanan penyakitnya nanti kita tahu penyebab kematiannya gitu ya, nanti kita lihat terus melalui ini kita akan tahu kausa dari kematiannya, terus kemudian cara kematiannya. Jadi ini semua ini hal yang berbeda ya. Nah, jadi misalnya ketemu ini ada luka tembak yang banyak, apakah luka tembak itu yang menyebabkan kematian atau yang lain? Belum tentu luka tembak itu misalnya, karena ternyata proyektil yang bersarang pada tubuh itu nggak ada satupun yang mengakibatkan kerusakan pada vital organ misalnya ya. Nggak ada ini. Oh, rupanya matinya karena yang mana lagi. Itu nanti penting itu ya. Jadi kita harus melalui pemeriksaan postmortem examination, yang salah satunya harus melakukan nekropsi itu. Nanti kita akan mengetahui ini semua bentuk abnormalitas sebagai barang bukti tadi. Akhirnya harusnya kita tahu penyebab dan cara matinya, cara kematiannya, dan untuk kedokteran hewan itu bisa menjawab beberapa hal yang itu sulit dibedakan, misalnya tentang jenis kelaminnya ya, atau jenis hewan itu apa. Itu ada banyak yang baru diketahui kalau kemudian dilakukan nekropsi, terutama untuk jenis-jenis burung ya. Reptil itu kadang awam sulit. Kita baru tahu kalau oh ini ada testis, ada ovarium, baru kita tahu. Jadi kalau kita bicara kematian, maka penyebab kematian itu secara umum bisa terjadi karena yang pertama karena tua, ya, tua uzur. Kemudian kedua bisa mati karena penyakit, mati karena penyakit. Dan ketiga mati karena trauma atau kekerasan dan keracunan, ya. Jadi untuk mengetahui penyebab kematian, ya ini ya, penyebab kematian inilah yang menjadi domain ahli, saksi ahli. Saksi ahli itu domainnya di sini. Ternyata kalau misalnya ada orang tua mati dan ada yang bilang itu mungkin keracunan atau sengaja diracun, nah itu tetap yang meriksa ahli dokter, dan ternyata diketahui ini nggak ada racun sama sekali, nggak ada tanda-tanda perubahan organ yang timbul karena keracunan, ini semata-mata karena proses aging, misalnya gitu ya. Nah itu ini adalah semua ketika kita bicara penyebab itu menjadi domain dari dokter. Ya ini yang ini di gambar ini tahun berapa saya lupa ini ya. Ini ada Dokter Benny, ada Dokter Harsono, yang sedang kita periksa itu adalah orang hutan yang dikirim dari Kalimantan dari pusat konservasi di sana. Nah itu nanti ada cerita panjangnya ya. Ya ini salah satu yang kita kemudian meneliti bahwa ini matinya bukan karena peluru yang bersarang. Ada 50 proyektil yang ada di tubuh orang hutan ini
yang dikirim ke kita, yaitu kemudian juga ada fraktur di lengan kiri. Nah, tapi penyebab kematiannya ternyata bukan itu semua. Jadi memang orangutan ini dikirim di UNER, FK UNER, eh, setelah ditemukan oleh pihak BKSDA. Ya, dalam keadaan dia lemah, banyak perdarahan, kemudian dipelihara. Tapi kemudian sempat bertahan hidup sampai 3 minggu atau hampir 1 bulan, masih hidup, masih hidup. Nah, kemudian eh, ketika dia mau melakukan sorry, 1 mingguan masih hidup. Ketika kemudian karena ada frakturnya sudah mulai agak ngempes sebenarnya. Nah, itu eh, diperiksakan atau untuk diminta melakukan tindakan medik pada frakturnya sebenarnya waktu itu. Karena bleedingnya sudah selesai, hewannya tapi tangan kirinya terlihat fraktur. Nah, ketika dilakukan tindakan medik dalam rangka menyembuhkan atau memperbaiki fraktur itu, mati gitu ya, mati. Nah, akhirnya BKSDA-nya mau nuntut dokter hewannya, ini ceritanya waktu itu. Dia menganggap mungkin ada salah prosedur penanganan. Wong kemarin seminggu masih hidup kok ini mati gitu. Begitu ditangani dokter kok malah mati. Jadi BKSDA itu datang ke pusat pendidikan dokter hewannya untuk menuntut orang-orang yang dokter hewan itu. Itu lucu. Jadi ada 2 alumni IPB, 1 orang alumni UNER, dokter hewan konservasi dari NGO. Itu nanti kita ada cerita lain waktu. Kayak penyebab ini menjadi domain. Nah, kemudian gini ya. Jadi terus tadi kalau penyebab, terus cara matinya tadi gimana? Nah, bicara tentang misalnya ya, kita tahu itu mati ternyata diketahui matinya ini karena kekurangan oksigen ini matinya ini. Nah, misalnya gitu ya dia. Jadi anu cara kematian jelas kekurangan oksigen hipoksia. Ini sudah diketahui oleh kewenangan dokter, disuratin. Jadi berdasarkan perubahan dan temuan keseluruhannya itu karena ini hipoksia. Peristiwa hipoksia itu bisa saja karena disengaja atau tidak disengaja. Jadi macam-macam kausatifnya ya. Jadi peristiwa hipoksia itu kan bisa karena tercekik atau tenggelam atau keracunan CO, karena trombosis atau karena tromboemboli misal dan lain-lain. Banyak ini yang menyebabkan peristiwa. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peristiwa kekurangan oksigen yang terjadi akibat misalnya keracunan CO itu terjadi. Nah, ini baru menjadi kewenangan polisi untuk menjelaskan apa namanya mencari pemahaman pengetahuannya dengan mengkaitkan banyak hal dari tempat kejadian perkara makronya, perubahan hal-hal yang terkait antemortem sebelum kematian, kejadian. Misalnya ya ini contoh, diketahui ada meninggal karena sudah jelas oleh dokter dinyatakan keracunan CO di rumahnya sendiri. Gitu ya. Nah, ini kemudian baru polisi yang menyelidiki bagaimana dia bisa di ruangan itu banyak kadar karbon monoksida dan itu mengakibatkan kematian. Apakah wajar, tidak wajar, atau tidak dapat ditentukan. Ini semua kewenangan kepolisian. Katakanlah ternyata nggak wajar, itulah yang kemudian dilakukan penyelidikan yang lain. Ya, siapa yang naruh dan seterusnya. Ini memerlukan keahlian yang lain pula. Ya, dokter sebagai ahli kita itu berposisi di sini nih. Dan ini sudah cukup penting buat kepolisian untuk mengarahkan pada pelaku itu. Ya, gitu ya ceritanya ya. Yang wajar tadi itu sakit, tua, tidak wajar karena pembunuhan, karena bunuh diri atau kecelakaan, atau tidak dapat ditentukan. Nah, misalnya kalau bunuh diri nggak ada yang disalahkan ya, tapi itu termasuk yang tidak wajar. Kecelakaan dianggap juga menjadi bagian yang tidak wajar, karena kecelakaan itu bisa terjadi betul-betul kecelakaan atau kemudian dicelakai dan seterusnya. Itu dianggap masuk tidak wajar dan biasanya pasti dilakukan penyelidikan. Apalagi yang jelas-jelas pembunuhan ya. Yang terakhir 5 orang di Pak Indramayu itu saya sangat menyedihkan ya. Akhir-akhir ini tuh saya nggak tahu ya apa dulu juga sudah terjadi, tapi mungkin saking banyaknya orang dan mudahnya akses informasi terhadap apapun sehingga seolah-olah tindakan-tindakan kriminal itu hari ini kok banyak sekali ya.
Tapi kalau di persentase kurang tahu saya juga ya. Tapi itu bagaimanapun juga satu orang itu tetap nyawa. Yang kalau mati secara tidak wajar itu adalah menjadi problem sosial ya. Kita semua yang punya tanggung jawab. Jadi kalau kita bicara mekanisme kematian itu yang disebut mati dalam peristiwa ini ya kematian somatis ya mati. Karena ada nanti di dia medik itu ada kematian sel, kematian jaringan, kematian organ. Yang kita maksud adalah kematian somatis. Kalau kita bicara kematian somatis itu secara medik itu harus terkait dengan disfungsi atau gagal fungsinya pada minimal 3 organ ini ya secara langsung, yaitu sistem saraf pusat, kardiovaskuler, dan pernafasan. Jadi ini harus gagal dan kemudian nanti ujungnya adalah kematian. Waktu seseorang itu ditentukan ini sudah mati atau tidak, maka yang diperiksa adalah 3 sistem ini. Ya, jadi apakah kardiogramnya seperti apa itu didetek betul untuk sampai tidak ada aktivitas ya. Berarti itu mati sudah. Nah ini untuk sekali lagi di dunia medik kita untuk tindakan nekropsi di kepentingan forensik di keilmuan kita itu hal yang menantang ya. Jadi tidak bu- seringkali bukan menjadi hal yang yang rutin tapi situasional. Jadi saya juga pernah melakukan nekropsi untuk mencari penyebab kematian pada pilot whale di Probolinggo. Itu tempat kejadian perkaranya di satu pantai yang untuk mengakses sana saya jalan 2 kilo, nggak ada jalan lain ya, karena tambak sampai bibir pantai, baru kita ketemu posisi itu. Ada puluhan ekor waktu itu, dan kita harus mencari tahu sebenarnya waktu itu atas permintaan dari, nah itu ya, saya lupa ya, itu antara BKSDA atau Kementerian Kelautan ya, karena ada debat waktu itu baru-barunya ada Kementerian Kelautan Perikanan, sehingga ini mamalia ini menjadi domainnya mereka. Kalau dari hidupnya itu di laut menjadi wilayah mereka. Tapi kalau berdasarkan filmnya dia adalah mamalia, ya itu mestinya bukan domainnya mereka. Jadi akhirnya ada ribut sedikit di antara stakeholder itu. Akhirnya kita itu bahkan sendirian, gampangannya gitu ya. Sampai saya secara inisiatif minta tolong polisi dan tentara di sana untuk menghalau masyarakat karena beberapa di antara sudah ada proses dekomposisi dan ada kemungkinan penularan penyakit yang zoonotik yang berbahaya yang bisa terjadi melalui peristiwa itu ya. Hati-hati ya karena 75% new emerging disease itu berasal dari satwa liar. Ya, jadi kita harus benar-benar hati-hati dan seterusnya. Nekropsi ya. Dan kedua, setiap hewan itu nggak harus sembarangan ya. Setiap hewan itu ada pemilik. Itu prinsip-prinsip itu harus Anda ingat. Setiap hewan ada pemiliknya. Jadi kalau satwa eksotik, wild itu milik negara sebenarnya dimanapun di seluruh dunia. Ya, itu oleh karenanya yang bertanggung jawab atas nama negara itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, nanti kalau satwa hewan-hewan ternak itu sebenarnya domainnya itu adalah dinas peternakan. Maka kita nggak boleh sebenarnya melakukan tindak nekropsi itu sembarangan intinya ya. Hewan kesayangan itu pemilik yang punya. Jadi semuanya setiap hewan ada pemilik. Jadi nekropsi itu apa? Adalah tindakan bla 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 ya. Adalah yang sistematis untuk menemukan lesi. Ini saya kira ada di pelajaran patologi dulu. Nah ini bedanya ya. Kalau berdasarkan area yang akan dibuka itu ada general, ada parsial nekropsi. Berdasarkan kepentingannya, nah ini ada kepentingan nekropsi untuk forensik. Yang berbeda dengan sedikit dengan pendidikan, nekropsi untuk penelitian, bahkan nekropsi untuk kepentingan klinis. Kalau ini hanya penegakan diagnosa, kalau kepentingan klinis itu forensik, di mana barang bukti yang kita temukan dari hasil nekropsi itu untuk kepentingan penegakan hukum. Oleh karena itu harus tadi memenuhi, kita harus bisa mengkoleksi dengan betul, menyimpan dengan betul, menganalisis tidak hanya mengapa bagaimana kematian itu terjadi, tetapi menyiapkan untuk demi keadilan. Jadi ada visum et repertumnya. Jadi berdasarkan hukum, pro justisia, gampangnya gitu ya.
melakukan nekropsi, nah ini yang perlu pada satwa-satwa itu kita harus tahu sekali lagi harus ada izin. Kemudian ada kemampuan untuk melakukan tindakan itu. Jadi misalnya kita dapat cerita ini apa paus sperm whale tempatnya di sini dan seterusnya itu mampu nggak kita mengakses dan seterusnya ya misalnya. Kemudian alangkah baiknya kalau ada catatan, misalnya dapat info terlebih dahulu apa dan seterusnya ya untuk supaya kita punya persiapan yang baik. Ya setiap pertanyaan yang ketiga itu 1, 2, 3 pertanyaan itu harus terjawab itu. Jadi jika salah satu dari pertanyaan ini Anda tidak dapat infonya itu sebaiknya ditunda ya, di-delay untuk mendapatkan semuanya ini. Ya, ini supaya apa? Karena nanti supaya tidak juga merepotkan Anda kita dokter hewan sebagai ahli di sana. Oke ya. Ini sebelum melakukan nekropsi kurang lebih eh, tindakan-tindakan tentunya kayak yang umum lah ya. Seperti kita melakukan nekropsi untuk kepentingan yang lain kurang lebih sama ya karena tapi tadi cuma tujuan tadi ya yang penting itu harus beda. Jadi yang penting dalam kepentingan forensik itu sekali lagi sejarah kita harus terkonfirmasi mendapatkan cukup info tentang waktu ini dan seterusnya ya. Terus keadaan di sekitarnya seperti apa yang terlibat nanti dan persiapan nanti persiapan apakah di sana seperti apa ruangannya dan seterusnya meyakinkan kita bisa menghandle dengan baik. Kemudian harus diatur dulu sebelum datang itu teamworknya harus kita perlu kolaborasi dengan siapa dan seterusnya. Kayak kita ini yang rutin di kedokteran hewan ketika diminta oleh pihak lain selalu kita punya tim-tim dari keahlian yang berbeda. Yang diminta mesti patologi dulu, tapi patologi kita pasti menyiapkan untuk mengajak dosen lain yang kompeten di bidangnya, misalnya dari mikrobiologi, dari toksikologi forensik, kita kita undang semua untuk bisa membantu nantinya di dalam menemukan barang-barang bukti itu secara keseluruhan. Jadi sekali jalan kita udah pas, kita perlu melakukan itu semua. Jadi perlu diingat bahwa tadi eh, korban dan tempat kejadian perkara di veteriner ini sangat beragam tadi. Oleh karena itu bisa aja yang mati satu tapi badak gitu ya. Soal badak itu tentu dia eh, kita membutuhkan banyak orang. Atau kemudian yang mati kecil hewannya eh, burung gitu, tapi yang mati langsung ratusan bahkan ya mungkin ratusan aja dia nggak bilang ribuan mati di satu tempat. Nah itu maka butuh jumlah gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kemudian kita harus punya cukup info tentang itu tadi. Kemudian yang tentu ini peralatan yang lain tadi ya sama. Nah untuk kepentingan forensik, tapi karena tadi saya sudah dijelaskan di awal, kita ini perlu mengkoleksi barang bukti yang cukup dan menyiapkan untuk menyimpan pada waktu yang cukup lama, ya itu maka kemudian banyak sekali rekor-rekor yang harus kemudian kita susun secara baik. Ya, laporan-laporan ini hanya teknis ini ya, teknis ini benar-benar teknis. Kita perlu punya evidence logs, punya quality case samples, packaging record. Jadi artinya ini benar-benar harus hati-hati, ya. Artinya semua itu tercatat dan oleh karenanya terdapat banyak sekali form-form yang harus disiapkan. Sejarah nekropsi dan seterusnya. Ada itu. Nah, untuk nekropsi nanti diterangkan oleh dosen yang lain. Oke, jadi itu kira-kira kepentingan patologi ya, dalam hal ini adalah nekropsi di dalam forensik. Kurang lebih sama ya, sebenarnya sama. Yang membedakan adalah kita harus sadar apapun yang kita temukan setelah nekropsi itu adalah barang bukti. Dan tidak hanya barang bukti, tetapi kita harus bisa merekonstruksi tadi ya.
Apakah lesi-lesi itu terkait untuk ujungnya menjawab kematiannya itu karena apa? Jadi apakah gagal jantung dulu, apakah otaknya dulu yang rusak gitu ya, dan seterusnya. Kayak saya tadi itu, apakah proyektil peluru yang banyak itu mengakibatkan kematian atau yang lain? Nah, itu ada report yang kita sudah buat untuk kasus orang hutan tadi sebenarnya. Nanti lain waktu kita bahas. Nah, kepentingan pemeriksaan postmortem lagi yang lain setelah kematian, selain kita menilai lesi-lesi itu, ternyata kepentingan postmortem pada forensik itu ada yang spesifik ya, yaitu bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi setelah mati itu bisa menjadi petunjuk setidaknya untuk mengestimasi waktu kematiannya. Nah, ini antara lain kepentingan apa pemeriksaan pasca kematian terkait dengan penegakan hukum di bidang forensik kan, yaitu kira-kira kalau ini waktu matinya kapan dan perubahannya apa yang kemudian kita bisa gunakan untuk mengestimasi. Ini semuanya ini estimasi ya ilmunya ya, estimasi. Oke, bahwa setelah kematian akan terjadi beberapa perubahan. Perubahan postmortem itu antara lain adanya livor mortis, rigor mortis, algor mortis, dan proses pembusukan, dekomposisi. Lah rupanya perubahan-perubahan ini, maka yang tadi itu prinsip nekropsi tadi ya, itu kalau bisa sih as soon as possible. Jadi misalnya diberitahu kalau bisa secepat mungkin dilakukan nekropsi itu, ini yang ideal ya. Untuk kemudian supaya hasil pemeriksaan lesi-lesi tadi tidak terkontaminasi oleh atau tidak dikaburkan oleh perubahan pasca kematian. Ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi secara alami setelah individu itu mati, yaitu livor mortis, rigor mortis, algor mortis, dan seterusnya, dan dekomposisi. Nah ini supaya jangan ganggu. Jadi kalau bisa sebelum 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 apalagi sebelum dekomposisi itu ya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nanti ada cara lain yang ada ilmunya juga. Oke, ini adalah perubahan-perubahan pasca kematian yang bisa digunakan untuk mengestimasi waktu kematian. Dan supaya Anda ketahui ya bahwa waktu kematian di dalam penyelidikan itu adalah hal yang krusial seperti TKP tadi, seperti tempat kejadian perkara. Jadi ternyata waktu kematian ini menjadi hal yang sangat krusial di dalam memulai suatu penyelidikan atau penyelidikan pada korban yang pada kasus-kasus forensik ini. Kenapa? Karena dengan diketahuinya waktu kematian yang pas, nanti kita bisa mengkaitkan dengan tadi itu, dengan terduga pelaku. Dia ada di mana, dan itu harus pas. Oleh karenanya, kita bisa mencoba mendalami itu dari perubahan-perubahan yang terjadi setelah kematian. Livor mortis itu adalah perubahan pasca mati yang berupa pengendapan darah. Darah itu mengendap ya, atau lividity atau hipostasis. Jadi kalau satu individu itu mati, kemudian terbaring di satu tempat, misalnya dia terbaring pada posisi dorsalnya gitu, terlentang. Nah itu nanti terjadi karena gravitasi, darah itu mengendap ke bawah, sisi itu. Jadi punggung ke bawah. Jadi nanti akibat proses livor mortis itu, tempat di mana darah itu mengendap nanti akan menimbulkan warna yang berbeda dengan di atasnya, di posisi dorsalnya. Nah, di mana proses pengendapan itu terjadi eh, segera, yaitu kurang lebih 30 menit setelah setidaknya setelah kematian mulai nampak pola pengendapan itu. Sebelum ini mungkin belum sampai mengendap. Jadi dibiarkan start setelah 30 menit sampai 2 jam eh, awal itu apa namanya proses livor mortis itu terjadi. Jadi 30 menit sampai 2 jam. Jadi ada variasi, selalu ada rentang ya. Karena ini ditentukan oleh banyak hal nanti ya. Nah nanti proses pengendapan itu akan terfiksasi. Terfiksasi itu dia nggak berubah lagi. Karena kalau cuma 2 jam itu kalau kemudian posisinya dirubah, itu dia masih mungkin ada pergerakan lagi.
ada hipostasis lagi. Jadi belum fix ya, belum fix matang atau belum terfiksasi betul. Nah, itu terfiksasi kalau sudah benar-benar terfiksasi itu kira-kira 8 sampai 12 jam. Ada rentang lagi ya, hipostasis. Ya ini apa maksudnya terfiksasi atau tidak itu begini. Itu misalnya anjing ya, ini dia mati pada posisi ini udah dilihat untuk melihat livor mortisnya ini. Jadi ada warna kemerahan, ya apa keunguan, merah ungu, condong ke ungu. Karena sudah ada perubahan hemoglobin yang bereaksi dengan eh, eh, anu, jadi menjadi warna sedikit keunguan, merah ungu gitu ya sebenarnya ya. Itu kita bisa lihat. Nah ini seperti eh, jasad ini, yang merah itu yang livor mortis yang keunguan itu ya, yang keunguan. Nah ini berarti dia memang dibalik untuk melihat posisinya. Jadi yang terang ini mungkin ada tekanan dari benda di bawahnya, yang terus kemudian yang ya, apa, tidak memungkinkan ini untuk apa hipostasis. Yang merah itu timbul karena ini katanya di dalam keterangannya dia baru dikeluarkan dari tempat penyimpanan dingin apa dari apa jadi di apa apa namanya itu di tempat pendingin ya. Jadi eh, kalau warna yang purple ini yang warna livor mortis. Jadi masuk dari dikeluarkan untuk case di atas liquidity pada foto itu dengan outline merahnya itu merahnya itu due to refrigeration. Jadi di tempat pendingin ya. Nah, tapi kalau sampai 8 jam itu warnanya masih merah seperti ini, itu bisa juga sudah merupakan temuan untuk perubahan yang disebabkan oleh keracunan. Bisa sianida, karbon atau dingin, proses dingin. Jadi nggak purple warnanya nggak keunguan. Oke ya, sorry. Tadi itu ada keterangan kok habis ini ya. Oke, yang dimaksud fiksasi itu gini, apa namanya? Kalau yang belum terfiks ini yang terfiksasi ya 8 jam. Kalau belum itu ketika ada endapan tadi kita tekan terus kemudian kita lepas itu ada bledging kayak kayak dia berubah warna gitu ya lebih terang kemudian balik lagi gelap. Nah ini kalau sudah fix walaupun ditekan di area itu kemudian dilepas warnanya tetap gitu ya. Oke, baik sekarang yang selanjutnya itu rigor mortis. Jadi kalau kita ketemu mayat tadi sudah livor mortis berarti dan fix setidaknya 8 jam sudah mati ya. 8 jam sudah mati. Itu dari livor mortisnya. Kemudian ada rigor mortis atau kaku mayat. Jadi kita tahu bahwa setelah kematian tubuh itu sudah tidak bisa melakukan pernafasan. Artinya sudah tidak bisa lagi apa namanya bernafas, nggak ada aktivitas respirasi. Jadi kenapa sih rigor mortis atau kaku mayat? Itu kalau Anda pertanyakan kan gini, kenapa mayat jasad itu setelah mati itu kemudian secara bertahap dia menjadi kaku. Nah, kaku mayat itu apa sebenarnya? Jadi kaku mayat itu sebenarnya terkait dengan keberadaan ATP. Jadi adanya ATP di dalam tubuh kita itu membuat otot-otot kita itu seperti sekarang ini, seperti kita yang masih hidup ini. Ada posisi relaksasinya, apa posisi yang seperti ini. Karena kalau kaku tadi nanti keras kan, keras terkunci pada satu posisi. Lah di mana keberadaan ATP itu memang dibutuhkan. Ini konsep tentang fisiologi normal ya harus tahu ya. Jadi begini, kita bernapas itu untuk mengambil oksigen. Oksigen yang kita ambil dari sistem respirasi itu digunakan untuk membuat ATP melalui proses fosforilasi oksidatif di dalam mitokondria sel. Jadi oksigen itu akan digunakan untuk merubah adenosin trifosfat menjadi adenosin trifosfat. Jadi kalau nggak ada oksigen, artinya tidak bisa dihasilkan ATP yang aerob. Tapi oksigen itu ATP nanti yang kedua ATP itu bisa dibuat dengan pernafasan anaerob nanti ada. Ya. Nah, anaerob itu tapi nggak lama itu dengan menggunakan glikogen. Intinya jadi kalau nggak ada oksigen berarti nggak ada ATP. Lah, ATP ini apa kaitannya dengan rigor mortis? Nah, rupanya ATP itu
pada individu yang masih hidup, kita ini butuh ATP setiap saat, setiap detik. Untuk apa? Untuk melepas ikatan aktin miosin, yaitu protein penyusun sarkomir di dalam otot kita. Ya ini sebentar ya, pelan-pelan ya dipahami ya. Dalam keadaan normal, tidak ada apa-apa, antara aktin dan miosin itu adalah dia membentuk ikatan bonding yang disebut crossbreed. Crossbreed, dia terikat. Jadi kita butuh, artinya kalau terikat itu jadi kaku dia, kaku. Dalam keadaan nggak ada apa-apa loh ya, kaku dia. Maka tubuh kita itu membutuhkan setiap saat ATP untuk melepas itu, ATP dan kalsium sebenarnya. Dan mengontrol kekakuan itu, kontraksi. Jadi kalau ATP, aktin miosin itu saling mendekat, membentuk crossbreed, itu dengan kata lain dia kita ini ada kontraksi, ya kontraksi lawannya relaksasi, kontraksi relaksasi. Selama kita masih hidup kita bisa kontrol kontraksi itu, dan dalam keadaan tertentu itu dia saling berikatan terus, tetapi tanpa kita sadari itu terus dilepas, maka tubuh kita itu flaccid ini, nggak kaku ini, oke ya. Maka apapun yang mengakibatkan suplai oksigen itu terhambat, maka dia akan mengakibatkan kekakuan otot. Jadi ini mungkin mekanisme kalau Anda merasa sakit, pegel, bisa aja salah satu fasikel otot Anda kaku atau kram, ya, itu karena ada suplai aktivitas atau suplai oksigen yang terganggu, baik kandungannya atau distribusinya. Oke ya, itu ya. Pada manusia, rigor mortis itu dicapai 24 jam setelah kematian dan mencapai formasi penuh. Jadi gini, rigor mortis itu bertahap pada area otot tertentu. Ya, jadi kalau 2 jam itu sudah tahap awal, misalnya yang kaku dulu itu otot-otot di leher. Misalnya ya, itu mulai kaku dulu itu terjadi 2 jam. Sampai 4 jam pasca kematian, dari bervariasi, dan akan menuju kaku keseluruhan setelah 6 sampai 12 jam. Jadi ada rentang variasi yang cukup lebar. Ada yang 6 jam udah kaku semua, ada yang terus baru 12 baru kaku semua. Itu tergantung pada banyak hal. Keadaan sebelum kematian atau antemortem atau perimortem faktor sebelum kematian. Dan faktor lainnya adalah kondisi suhu di sekitarnya. Dan rigor mortis, kaku tadi, pada akhirnya dia akan hilang setelah 36 jam. Hilang lagi. Kenapa ini? Nah ini. Tadi kan kaku ya. Nah, kaku itu terjadi karena nggak ada ATP. Tapi setelah kaku kok hilang ya? Nah, hilang itu karena protein-protein tadi rusak akhirnya secara alam. Rusak sehingga terjadinya lemes lagi. Kurang lebih begitu ya. Itu juga ditentukan oleh kondisi lingkungan. Dan di mana hilangnya rigor mortis itu pada keadaan tertentu bisa lebih lama, ya lebih lama sampai 6 hari. Jadi kalau di udara panas, rigor mortis itu datang lebih cepat dan juga hilangnya lebih cepat. Dan yang penting lagi ada banyak faktor perimortem tadi itu yang menentukan proses kapan rigor mortis itu terjadi. Ya, jadi misalnya contohnya keadaan sebelum kematian itu eh, drowning misalnya mati karena tenggelam. Itu kan orang kemudian ada aktivitas perlawanan untuk berusaha selamat dari tenggelam. Jadi ada gerakan otot yang masif, struggle yang luar biasa. Nah, itu sebenarnya menguras ATP saat itu. Maka ketika begitu mati setelah mati nggak berhasil kemudian selamat, itu dia proses rigor mortisnya cepat karena ATP itu dikuras sebelumnya, gitu ya. Rigor mortis juga akan sebaliknya akan agak lama pada keadaan tubuh yang kekurangan gizi menderita kekurusan emasiasi ya karena memang ototnya sedikit. Nah, ototnya sedikit dan ini adalah beberapa faktor yang menentukan rigor mortis, ukuran, kemudian luas area tubuhnya, berat ya maksudnya, kemudian insulasi keberadaan itu lemak subkutan seperti apa, kadar glikogen ya, glikogen tadi menentukan kalau tidak ada pernafasan, maka tidak ada oksigen, maka pernapasan dirubah dalam tubuh kita itu dari anaerob menjadi aerob menjadi anaerob, di mana itu membutuhkan glikogen. Jadi kalau glikogennya juga
sedikit kadarnya dia lebih cepat. Ya, misalnya dengan melalui kecapean tadi atau sudah terkuras oleh exhausted atau kelaparan. Faktor lingkungan, suhu, bisa angin, suhu, kemudian dan apakah dia ditemukan mati di air, di lumpur atau di tanah kering. Ya, itu semuanya ada. Jadi ini kira-kira untuk human yang pernah ada data. Jadi kalau kita menemukan mayat ini human ya, ini riset ini masih hangat dan lemas, flaccid, itu berarti kematian kurang lebih masih kurang dari 3 jam. Masuk 3 jam, kadang masih hangat tapi sudah mulai kaku. Jadi ini mengcombine antara suhu dan apa kekakuan mayat data ini. Nah nanti kan liver mortis, nanti ini soal algor mortis ya, suhu itu ya. Jadi kalau kemudian dapatkan mayat dengan sudah dingin dan kaku itu antara 8 sampai 36 jam. Di mana nanti dia kembali dingin dan lemes itu lebih dari 36 jam. Jadi lemes lagi. Tetapi ketika masuk lebih dari 1 hari ini, kalau Anda nemukan ini sudah dingin dan flaccid, itu biasanya sudah juga dimulai dengan peristiwa pembusukan. Nah ini. Jadi ini sudah nanti kalau biasanya sangat busuk. Jadi kalau memang rigor mortisnya udah lewat dan udah lemes ya. Nah ini ada hal yang agak aneh dari kematian ini, gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi ditemukan mayat dengan gambaran livor mortis di bagian dorsal telapak tangan dan bagian-bagian tertentu. Demikian juga bagian dorsal dari telapak kaki. Ya, kemudian sudah kaku dia, sudah kaku berarti lebih dari berapa jam tadi? Nah, ini suhunya nggak dijelaskan, tapi sudah rigor mortis, jadi lebih dari 3 jam lebih ya. Kemudian livor mortisnya juga sudah terjadi, mungkin sudah fix ini ya, ini sudah fix katakanlah berarti 8 jam ya. Ini sudah fix nggak berubah, ini sudah fix dan kaku, tetapi kok posisinya begini gitu ya. Nah, ini dicurigai kalau misalnya betul berarti livor mortisnya harusnya di punggung sana. Ini ada apa? Ini bisa aja karena keracunan, tapi bukan kalau lihat warnanya dia ungu gitu ya. Rupanya ini mayat ini telah berubah posisi dari posisi awal mati. Jadi awal ditemukan karena serangan jantung dan meninggal pada posisi seperti ini ya, seperti ini. Jadi nggak ada yang tahu dia jatuh karena kemudian posisinya seperti ini ternyata. Dan ini karena apa? Livor mortisnya sudah fix dan sudah kaku, sudah nggak dingin lagi kakunya. Jadi eh, ada perkiraan adalah 8 jam, paling tidak sudah 8 jam yang lalu. Ya ini kalau masuk 36 jam mungkin ini sudah lemah apa namanya flaccid lagi udah berubahnya juga berbeda lagi dia mungkin terjatuh dan yang lain-lain tadi udah sulit dikenali juga gitu ya. Karena proses pembusukan nanti ada perubahan warna lagi. Oke, yang terakhir itu algor di mana algor itu menunjukkan suhu tubuh ya. Suhu tubuh. Jadi waktu kematian itu bisa diperkirakan dari suhu tubuh pada jasad atau mayat di mana rumusnya itu adalah suhu tubuh ini dalam Fahrenheit dikurangi rektal dibagi 1,5 itu dapat berapa dan itulah kurang lebih waktu kematiannya dan ini tentu saja masih dipengaruhi oleh suhu lingkungan dan seterusnya ya dan seterusnya jadi kalau dingin ya pasti lebih cepat ya turun suhunya sebaliknya kalau panas mungkin dipertahankan sedikit lebih lama jadi terkait dengan postmortem untuk kepentingan estimasi waktu, kebetulan teman-teman S1 di kedokteran hewan itu UNER maksudnya, itu sudah banyak riset itu anak-anak melakukan riset sendiri pada hewan yang berbeda-beda. Jadi murah meriah penelitiannya, tapi sekali lagi juga masih ada banyak apa namanya kepentingannya, ya. Oke, yang terakhir itu perubahan dekomposisi. Jadi setelah perubahan-perubahan tadi, itu kalau sudah lewat waktu di mana sel-sel itu akan hancur karena proses autolisis dan dekomposisi, itu eh, jadi dekomposisi ini sebenarnya definisi yang luas sebenarnya mengandung pengertian 2 proses ya. Di situ terjadi pembusukan, putrefaction, dan telah terjadi autolisis. Jadi kalau autolisis Anda tahu ya, matinya sel akibat aktivitas dari enzim yang ada di dalam sel tersebut. Jadi Anda tahu kalau ada kematian, sel kita di dalam sel itu ada organel namanya lisosom.
Dan lisosom itu dia mengandung banyak enzim lisosim. Lisosim adalah enzim proteolitik. Jadi kalau sel itu mati, maka organel itu juga akan mati, rusak. Begitu dia udah rusak, enzim itu terburai keluar, enzim itu akan mempengaruhi sel yang lain untuk mati. Ini yang disebut autolisis. Nah, kalau putrefaction itu adalah proses kehancuran jaringan yang kemudian di apa namanya terjadi akibat aktivitas enzimatik oleh bakterial pembusuk. Jadi kedua proses kehancuran itu kemudian disebut sebagai dekomposisi, peristiwa dekomposisi. Organ-organ yang memiliki banyak kandungan enzimatik itu diketahui dia mengalami autolisis yang lebih cepat, gitu ya. Dan kemudian juga yang banyak mengandung bakterial seperti usus dan seterusnya, itu bakteri normal itu dia akan tetap hidup dan menghasilkan gas nantinya ya. Nah, dan bakteri-bakteri tadi ikut juga melakukan proses pembusukan. Jadi dekomposisi itu sebenarnya dimulai dari awal-awal kematian, jadi 6 jam, tapi kan bertahap ya. Jadi autolisis itu 6 jam udah mulai terjadi itu sebenarnya. Bisa jadi kalau ada bakteri, bakteri udah juga mulai melakukan aktivitasnya. Ini rentangnya panjang, di mana ketika sudah 36 jam itu minimal, itu baru peristiwa itu bisa dikenali secara jelas karena udah lebih luas terjadi. Dan ini otomatis rentang waktu ini juga dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor tubuh hewan itu sendiri, serta lingkungan. Contoh kemudian hewan yang sebelum mati itu dia mengalami keadaan sakit, sakit yang lama gitu misalnya, dia cenderung mengalami proses dekomposisi lebih cepat, ya, dan seterusnya. Ini ya, putrefaction itu melibatkan bakteri dan seterusnya, Anda nanti dipelajari. Dan kemudian kalau tadi dekomposisi dari 6, tapi kalau tanda secara makros itu mulai terlihat, proses dekomposisi itu nanti selain baunya, itu akan disertai dengan perubahan warna yang cenderung kehijauan pada tubuh. Greenish discoloration dimulai dari area perut. Nah, ini proses pembusukan itu ya. Nanti kalau lihat perut itu mulai nampak kehijauan, itu akibat reaksi antara gas hidrogen disulfida H2S ya dengan apa namanya hemoglobin. Reaksi itu menimbulkan warna kehijauan. Jadi H2S yang dihasilkan selama proses fermentasi oleh bakterial itu mulai kemudian dia bereaksi mendorong, selain mengakibatkan posisi nanti kalau lama-lama perut itu terus membesar ya, bloating kayak bloat gitu, membesar dan membuat tekanan. Jadi tekanan mekanik dan ke berbagai arah, termasuk mendorong bagian apa namanya itu diafragma itu ke atas, ke depan, ke dorsal. Nah, jadi itu karena gas tadi. Tapi gas itu juga menyebabkan perubahan warna di kulit yang nampak ya. Dari perut itu nanti warna kehijauan terus apa namanya merambat ke area kepala, leher, bahu ya, di mana dengan disertai adanya pembentukan tadi gas H2S akan timbul bloat. Warna bloating itu tidak hanya di perut tapi juga di wajah, tampak bengkak semua ya, bengkak semua. Ini yang saya sebut tadi hemoglobin yang bereaksi dengan hidrogen sulfit itu menghasilkan warna tadi dari green black. Nanti pelan-pelan juga apa namanya darah yang seger itu masih ada ya, sebagian clotting, sebagian yang dari plasma itu ada reaksi juga, itu akan mengakibatkan cairan kemerahan. Jadi dalam waktu 60 sampai 72 jam ini bengkak akibat penumpukan gas itu terjadi full di seluruh tubuh. Ya, di mana nanti tekanan gas itu membuat jasad itu matanya seperti terdorong keluar. Demikian juga dengan lidah. Lidah itu menonjol keluar. Jadi sudah sangat menakutkan ya wajahnya, perubahannya ini. Anda mungkin nggak mengenali orang yang selama ini Anda kenal, itu bahkan mungkin Anda akan nggak mengenali setelah 72 jam kecuali ada ciri-ciri yang khas ya. Anda akan mengenali itu pasti dari tubuhnya, apa tingginya barangkali ya. Kemudian dari pakaian yang dipakai dan seterusnya atau ciri spesifik yang dimiliki.
Kemudian muncul cairan warna apa namanya kemerahan yang dikenal sebagai purge, itu mengalir dari mulut, dari lubang hidung, dari rongga-rongga tubuh, cairan akibat dorongan tadi juga yaitu plasma ya, plasma dan cairan dari peristiwa dekomposisi jadi satu ya. Itu nanti menjadi cairan itu yang keluar. Dan itu jangan disamakan dengan kemati apa namanya perubahan-perubahan antemortem, itu bukan, itu postmortem ya, perubahan postmortem. Jadi dari kehijauan di perut, kemudian dengan pelan nanti timbul itu jalan terus, terjadi bloat pada seluruh bagian tubuh, nampak ini pembuluh-pembuluh darah itu tampak kemudian tertekan, kemudian keluar cairan tadi, dan cairan ini bukan cairan yang timbul sebelum kematian ya, ini normal akibat peristiwa dekomposisi itu, gitu ya. Nah, ini kemudian pada waktu yang lebih lama. Ini sebenarnya eh, ini laki-laki umur 21, kurus ya, kurus sebenarnya dengan warna kulit putih. Nah, yang Anda lihat dari ini apa? Saat ini dia ini setelah ditemukan 4-5 hari di sungai ya, tenggelam di sungai dan pada apa namanya musim panas. Ya, dekomposisi terjadi di fasial dan seterusnya ya. Ini agak sulit melakukan. Bayangin ini masa hidup dia putih, kurus. Nah, ini menjadi seperti ini. Perubahan warnanya. Hijauan. Dan proses dekomposisi itu kalau sudah terjadi, itu seluruh organ dalam akan nampak sama warna dan konsistensinya. Ya. Warna dan konsistensinya itu relatif sama, tetapi dengan pemeriksaan yang agak detail kita bisa membedakan Mas ya sebenarnya. Oke, terakhir itu kalau kemudian peristiwa dari akibat dekomposisi itu, kemudian sulit kita menentukan waktu kematiannya, ya ini kalau udah ini, oh cuma lebih dari 3 hari misalnya ya, itu berapa hari? Nah itu ada ada metode penentuan apa namanya estimasi waktu dengan entomologi sebenarnya. Jadi entomologi ini nanti bisa memberi clue untuk waktu itu berdasarkan adanya aktivitas serangga yang berinvestasi di sana. Besok diterangkan oleh Dr. Agus. Baik, eh, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti absennya saya absen aja ya, semuanya udah masuk semua dia kayaknya ya. Amalia, Iya, besok dokter. ya besok itu pertemuan yang keempat itu kalau materi saya itu belan trauma kalau nggak salah ya. Belan trauma. Nanti saya dikabari ya Amalia ya. Enggak. Oke. Besok apakah jadi kelas dokter untuk TM keempatnya? Ya nanti eh, jamnya mungkin ya jam 7 aja ya. Pagi itu ada kegiatan. Saya kira Jam itu 7 malam. malam ini ya apa-apa ya. Atau silakan teman-teman nanti ngatur enaknya kapan. Kalau minggu depan lagi siapa harusnya? Kalau Dokter jadwalnya. Dokter Hani ya? sebentar dokter saya cek dulu. Iya coba sebentar aja. Apa Dokter Bilkis? Soalnya nanti ada Prof Iwan juga ngajar toksikologi forensik. Dapat atau Dokter Maya sudah ambil anu ikut kok. Dokter Agus. Oh ya, entomologi forensik. Oke, yang lanjut untuk postmortem ya, untuk Iya, dokter. time estimation ya. Oke, terima kasih untuk atas perhatiannya. Reza ada tanya lagi, tak Reza? Enggak ya? Saya senang, saya jarang ditanya kalau kuliah. Jadi kalau ada yang nanya, saya juga senang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Nanti absennya saya absen aja ya, Rodifa ya. Tak anggap Mas apa Amalia. Assalamualaikum Iya, dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Oke, Terima dokter. kasih terima Pagi, banyak. terima dokter. kasih semuanya Siti.